Apa kabar Bang Pangi? Kabar baik, Bang Hotman. Terima kasih Bang. Salam sehat, salam hormat. Salam sehat. Salam sukses untuk kita semua. Iya. Masa depan politik Indonesia ada di partai politik. Ya, Apa itu Bang? kata kunci itu menjadi penting bahwa nasib Indonesia tergantung partai politik. Karena tidak ada instrumen lain untuk melahirkan atau sebagai sumber lahirnya leadership nasional. Kan tidak ada dari LSM, kelompok kepentingan, dari NGO, atau dari civil society, nggak ada, proporsional nggak ada. Makanya ada presiden, calon presiden yang kemudian jujur, ya kalau elektabilitas saya tinggi, popularitas saya tinggi, racikan akseptabilitas saya tinggi, nggak akan ada artinya kalau partai politik nggak mengusung saya. Makanya banyak juga kan kader-kader eksternal yang bukan kader partai, belakangan juga kadang-kadang mereka juga nggak percaya diri gitu. Karena elektabilitas yang bagus itu juga tidak ada jaminan. Karena boarding pass ada pada partai politik. Jadi penting partai politik untuk Indonesia, masa depan Indonesia tergantung partai politik hari ini. Kalau partai politiknya salah melakukan seleksi pada kandidasinya, kemudian mereka tidak bisa meramu siapa capres yang paling tepat untuk konteks keindonesiaan kita hari ini, yang bisa menjawab tantangan yang begitu berat ke depan, yang bisa mengurangi persoalan yang dihadapi oleh rakyat hari-hari ini. Masalah yang rakyat yang makin sulit, rakyat daya belinya juga menurun, kemudian kondisi situasi politik peta global juga nggak bisa dipastikan gitu. Nah, itulah kemudian ya menurut saya partai politik itu kalau tidak hati-hati untuk melakukan pada tahap kandidasi ini, maka varian menu yang disajikan kepada kita nggak punya varian lain juga. Kita hanya memilih sesuai yang mereka sudah seleksi. Jadi kita hanya memilih yang ada di meja saja. Nah, partai politik lah yang menghidangkan ke atas meja menu apa yang paling cocok untuk Indonesia ke depan. Sehingga partai politik, Bang Hotman, dia mestinya punya sense of politik, memahami apa kebutuhan kebangsaan kita hari ini. Siapa calon presiden yang paling tepat untuk mengatasi persoalan itu, menjawab tantangan itu. Karena kian hari tantangan makin berat. Nah, kalau salah melakukan kandidasi, kemudian diberikan kepada apalagi menunya terbatas, hanya jengkol dan pete gitu kan, hanya muka-muka lama, tidak ada tokoh alternatif, tidak ada pilihan segar, apalagi saya lihat miris juga ada politisi apalagi sekelas partai penentu di Indonesia, mereka minta 2 pasang lagi gitu, rematch pilpres yang head to head lagi. Ini kan miris gitu. Kenapa sih mereka nggak mau belajar gitu? 270 juta kita punya penduduk, kok kita hanya dihadapkan 2 calon presiden? Kok seolah kita nggak punya lagi stok calon potensial yang segar gitu atau alternatif lain gitu? Kenapa hanya wajah-wajah itu dan mau dihadapkan 2 calon lagi? Di bipolarkan kan? Iya, kalau kondisi politik luar negeri kita kan nggak paham banget ya bagaimana partai politiknya juga terbatas juga kan. Kayak di Amerika Serikat kan hanya Partai Republik dan Demokrat kan. Tapi itu kan mereka penyaringannya itu luar biasa. Ada kompensinya ya kan. Jadi tidak kemudian seolah-olah itu disetting arsiteknya tergantung pemodal, oligarki, kepentingan kelompok bohir-bohir, enggak. Sementara kan kita hampir seleksinya itu bahkan di injury time last minute aja. Tiba-tiba ada nama dan kita dipaksa untuk memilih nama itu. Wajib. Harus itu gitu. Tidak ada proses yang panjang tadi, seleksi dari rakyat. Jadi artinya rakyat hanya dilibatkan pada level election, tetapi pada level kandidasi kan itu sebenarnya itu zonasinya wilayahnya partai politik kan. Nah, kalau partai politiknya menghidangkan menu-menu yang berkualitas, nanti kan pemilih juga semangat gitu. Tapi kalau hanya misal 2 calon, apalagi rematch lagi, itu lagi orangnya kan, partisipasi politik kita belum tentu oke. Kemudian keterbelahan politiknya luar biasa, yang kemarin kan yang merusak tenun kebangsaan kita karena polarisasi isu, politik identitas, kemudian kondisi yang dihadap-hadapkan dua kekuatan itu merusak tenun kebangsaan kita. Jadi kerusakannya luar biasa, dan kita merasakan bagaimana kondisi hari ini ketika 2 calon presiden itu sudah ditangkap oleh misalnya di Nasdem misalnya.
mereka punya mimpi agar mencegah politik identitas dan polarisasi dan seterusnya itu harus lebih dari 2 calon presiden. Itu kan niat yang mulia. Itu yang menjadi penting saya lihat dari Nasdem, misinya itu agendanya mulia, termasuk KIB ingin ada lebih dari 2 calon presiden. Iya. Makanya kehadiran KIB sama Nasdem membuat kutub baru tidak mau jadi partai pengikut dari Gerindra dan Golkar, dan kan kunci partai koalisi kita hanya 3, Gerindra, PDIP dan Nasdem hari ini gitu. Udah semakin mengerucut kedua calon ini Bang, kalau Bang melihat Bang. Kondisinya sebetulnya sekarang masih banyak orang mengatakan 3-4 itu mungkin, bukan tidak mungkin. Tetapi makin ke hari nanti tentu ada yang mengalami patahan di tengah jalan, ada yang ya bisa dijegal, bisa kemudian politik jegal-menjegal itu kan itu yang dikhawatirkan. Iya. Jadi di skenario kan didesain hanya 2 calon lagi kan. Iya. Nah artinya terbatas lagi pilihan kita ke depan. Iya. Dan itu agendanya protokol oligarki, bukan agenda rakyat gitu. Kalau agenda rakyat semestinya kontestasi saja, tanding aja. Ngapain harus dibuat simulasi 2 calon presiden gitu loh. Iya. Jadi karena kan kalau 2 calon ini kan seolah mereka sangat bisa menjadi arsitek mengatur rakyat, selera rakyat gitu. Jadi calon presiden kita ini mestinya harus goodbye lah dari agenda protokol oligarki ini. Buktinya hari ini kita, menurut saya, infrastruktur pada era Pak Jokowi itu bagus. Itu keunggulan beliau. Itu tidak tidak bisa dilakukan oleh Pak SBY sebagus sekarang. Walaupun ada persoalan yang kereta cepatnya masih ada komplikasi masalah, tetapi Demokrat juga punya keunggulan. Bagaimana mengangkat kelas menengah, kemudian daya beli masyarakat, kemudian Demokrat bisa membuat rumah tangga itu stabil, karena kenaikan harga itu dibantu sama subsidi tadi yang besar tadi. Nah, cuma ini pilihan, kalau ingin pilih Demokrat, pilihlah Demokrat karena ekonomi bagus gitu. Tapi infrastrukturnya nggak terlihat, seolah-olah begitu kan kesannya. Tapi kalau ingin hidup kita memang subsidi banyak ditarik, tapi itu dialihkan untuk membayar hutang untuk infrastruktur, ya pilihlah PDIP, kan gitu aja, sederhana aja. Jadi kayaknya seperti itu, polarisasinya seperti itu ya Bang? Mestinya 2 partai ini sudah tarung pada ide itu. Bang Pangi, ini di survei terakhirnya Voxpol yang punyanya Bang Pangi ini siapa sih capres-capres yang potensial terkuat ini di 2024 ini? Ya, data terakhir kita itu bulan Juli ya, itu memang masih tetap nama Ganjar, kemudian Anies dan Pak Prabowo itu elektabilitas papan atas ya. 3 itu ya? 3 besar itu. Nah, cuma menurut saya itu masih kompetitif, tidak terlalu jompang juga, dan itu tidak kemudian seperti Pak Jokowi yang leading sendiri gitu, hampir nggak ada lawan tanding kan. Nah, ini kan masih pada level margin of error, masih level confident yang sebetulnya ini sangat dinamis gitu, fluktuatif. Jadi nggak bisa diprediksi Mas Ganjar menang terlalu dini dan terlalu subuh, dan ini awal-awal, ini kan halaman picture-nya in Zoom, halaman penduluan, kita paksa halaman kesimpulan seolah-olah Ganjar menang atau Anies menang atau Prabowo menang. Ini sangat kompetitif, dan apalagi Ganjar sama Anies ini belum kampanye. Beliau masih terikat karena jadi gubernur. Tidak bisa menyapa, menyalami masyarakat seluruh Indonesia. Belum ada relawan yang bisa dia kondisikan untuk berkampanye. Penyampaian visi kecapresan belum. Karena beliau masih menjadi pejabat kepala daerah. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo udah 3 kali pemilu kampanye. Dan beliau hari ini punya panggung sebagai Menteri Pertahanan. Nah, bagaimana nanti, apakah elektabilitas beliau stagnan atau ada tren kenaikan atau sudah klimaks itu? Nah, sementara dari tingkat kedikenalan Ganjar Anies ini ada ruang yang masih kemungkinan masih dipompa terus, ada insentif besar gitu. Jadi ada peluang mereka untuk menaikkan rating elektabilitas mereka. Karena tingkat presentasi, tingkat kedikenalan dan kedisukaan mereka baru 60%, ada yang 70%. Sementara pada Pak Prabowo tingkat kedikenalan kedisukaan udah hampir 90%. Jadi masih ada space ruang untuk memompa elektabilitas. Sebenarnya kalau kita melihat secara penyamaan persepsi safari politik, chemistry politiknya antara PDIP, Nasdem, PKB dan Gerindra ini hampir tidak ada kesulitan. Platform ideologi sesama ya, politik kebangsaannya sama. Kemudian platform programatik termasuk penyamaan chemistry politiknya, mereka sama-sama dalam pemerintahan.
kemudian penjajakan pada visi kecapresan mereka juga mungkin nggak jauh beda. Jadi yang akan menjadi masalah adalah ketika lem perekat koalisinya pada konteks match all party, basisnya adalah transaksional pragmatis, artinya ada di situ nama kandidasi. Nah, bagaimana mengklikkan antara Puan sebagai capres sebagai cawapres? Bagaimana mengklikkan antara Prabowo apakah masih dipaksa sebagai capres atau cawapres? Mengklikkan Caimin apakah harus Caimin maju atau tidak? Karena itu kan tidak mudah. Karena persamaan kepentingan partai politik adalah bagaimana calon mereka itu bisa diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden. Karena begini Bang Hotman, ada kecenderungan partai politik hari ini merobek tiketnya. Artinya tidak mau memberikan ke tokoh-tokoh eksternal, tapi ketua umum atau pengurus atau kader terbaik partai maju. Kenapa? Karena partai politik berburu kutal efek kan, efek ekor jas yang dipaksa oleh sistem pemilu, kalender pemilu kita serentak. Nah, sistem kalender pemilu serentak itu memaksa kader itu harus maju untuk menyelamatkan elektabilitas partai. Nah, kalau misalnya semua partai ini harus mengusung harga mati sebagai capres maupun cawapres, siapa yang akan mengalah di situ? Nah, itu yang membuat koalisi lem perekat koalisi kita ini sangat mudah untuk bubar gitu. Iya kan simulasi kalau tiga bisa saja kan, banyak simulasi sekarang ya, skenario model A, model B, model C. Misalnya Ganjar, Erik, Anies Ahaye, kemudian Prabowo Puan misalnya kan. Kemudian ada simulasi misalnya Ganjar Puan sendiri gitu. Terus ada Prabowo bahkan ada Prabowo Ganjar gitu. Ada mungkin juga Ganjar Prabowo, bukan tidak mungkin juga. Sebenarnya koalisi Gerindra, PDIP, Nasdem itu paling gampang, chemistry-nya paling mudah. Hanya soal bagaimana menyatukan kandidasi aja. Tinggal kandidatnya aja ya. Tapi Nasdem dengan Demokrat ini masih belum ketemu gitu. Makanya saya bilang tadi masih ada yang belum tuntas gitu. Kalau ini tidak tuntas, Bang, berarti akan Pilpres hanya 2 pasangan ya? Ya, kalau misalnya Nasdem kabur dari KIB dari koalisi ini, ya kemungkinan ya 3 paling maksimal. Ada kemungkinan 2 lagi. Kalau saya sih mendorong 3. Makanya bagaimana KIB itu tetap ada, bagaimana poros Nasdem Demokrat tetap ada sampai injury time besok. Ya kan nggak tahu lama-lama dari injury time ini tinggal berapa lagi nih. Kan nanti ada yang berjatuhan ini. Nah, kalau saya punya mazhab, punya misi ya harusnya 3 sampai 4. Kalau 2 pemilu nggak usah gitu. Karena bagaimanapun hari ini ya kita bisa bayangkan ya betapa partai politik kita misalnya hari ini tidak bisa mengartikulasi, mengagregasi kepentingan masyarakat. Banyak produk undang-undang yang terkesan itu adalah rute agenda protokolnya oligarki. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang MK kemarin. Itu kan kelihatan bukan jeronnya selera rakyat gitu. Jadi bagaimana mungkin saya juga prihatin itu kalau benar ya. Itu mereka jam 12 disuruh ketok palu, nggak boleh dibaca itu draft, dibaca pun tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Katanya ada tim ahli, ada pakar, udah didiskusikan, tapi ditanya ternyata itu hanya seremonial. Tiba-tiba ada harus disodorkan, disuruh tanda tangan gitu. Ini kan merusak ya. Bagaimana prosesnya begitu cacat gitu loh, tidak ada dinamika, tidak ada perdebatan gitu. Tapi harus ditandatangan. Nah, rute protokol oligarki tadi gitu. Nah, akhirnya buruh kita hari ini bisa diberhentikan sepihak. Pesangon mereka bisa nggak dikasih gitu. Dan hari ini betapa bagaimana masyarakat hari ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini mau kita rubah atau tidak itu tergantung partai politik juga. Karena partai politik kita ini kan partai politik kan harus kuat. Kalau dia kuat, dia nggak bisa di drive dong. Tapi kalau dia lemah, nggak punya sumber daya, nggak punya logistik, dia kan bisa di drive oleh kepentingan. Berarti Abang melihat ini jalan buntu berarti ya? Saya lihat kemarin kebanyakan partai politik kita hari ini di drive. Karena produknya tadi kelihatan. Tukang stempel. Iya, tukang stempelnya oligarki. Gitu. Nggak ada kan bagaimana mungkin kita hari ini dipaksa untuk bayar, ya data itu kan ada di media tuh. Hampir 525 triliun kan, itu baru bayar bunga. Nah, dengan cara apa? Subsidi rakyat dihabisi kan, disikat kan.
dialihkan untuk bayar bunga yang 500 triliun ini. Padahal itu kan 500 triliun itu kan hanya berapa persen dari APBN kita. Iya. Anggaplah 5.000 triliun APBN kita, hanya 500 triliun, ya kan? APBN kita hampir 3.000 Bang. 3.000. Sekian, iya. Iya. Jadi karena memang agendanya, rutenya partai politik kita adalah bukan rute jeroan masyarakat, selera masyarakat, tapi seleranya pemilik modal kan. Itu makanya saya bilang partai politik harus disubsidi oleh negara gitu. Iya. Supaya dia mandiri, supaya dia kuat, supaya oligarki ini tidak bisa lagi mengendalikan partai politik kita. Iya. Kita paham bagaimana Akbar Tanjung ya, mohon maaf bisa langsung jadi beliau kader terbaik partai. Kontribusinya jelas sudah berdarah-darah membesarkan partai, orang terbaik di partai politik. Tetapi di dalam pemilihan ketua umum, Akbar Tanjung bisa nggak terpilih. Ketika masuk pemilik modal tadi, kelompok oligarki tadi. Iya. Dan itu Akbar Tanjung merasakan bagaimana partai setelah itu didrive oleh kepentingan mereka kan. Iya. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini, biaya pemilu kita mahal. Biaya partai apalagi lebih mahal lagi. Kantornya, DPC-nya, DPW-nya itu harus disewa. Iya. Setiap pertemuan muktamar, mukernas, rakernas itu butuh pesawat, nggak jalan kaki DPW, DPC ke Jakarta di mana acara kongres itu butuh biaya. Iya. Belum biaya iuran biaya bulanan partai, ya kan? Biaya kaderisasi, biaya sosialisasi, biaya pendidikan politik. Nah, dari mana sumbernya? Iya. Selama ini kan terkesan disuruh banyak yang kemudian mereka menjadi korban dari sistem itu. Iya. Ya, lihat aja pengakuan mereka. Saya dipaksa untuk cari duit. Ditugaskan partai. Ya, saya lakukan ini. Tapi saya korban dari bagaimana dijadikan sebagai ATM-nya partai. Jadi bukan maunya saya untuk korupsi, tapi ini perintah partai. Iya. Karena partai nggak punya uang, nggak punya badan usaha kan. Iya. Nah, kenapa kita kemudian munafik gitu, ndak jujur dengan diri kita? Iya. Ya kan makanya iuran partai itu hari ini satu suara 1.000. Kan dulu pernah 100 rupiah ya, sekarang udah 1.000. Nah, besok naik 3.000. Konteks hari ini memang nggak pas, karena kondisi lagi susah. Iya. Tapi demi menyelamatkan partai kita ke depan, supaya partai kita mandiri, punya wibawa, tidak ditaklukkan oleh agenda kepentingan pemilik modal oligarki itu, supaya dia bisa mengesahkan undang-undang yang sesuai dengan selera rakyat. Iya. Itu dia harus disuntik oleh anggaran APBN ini. Nah, kalau disuntik sekarang berapa? 3.000 triliun atau berapa triliun? Itu kalau dikasih 3.000 per suara partai yang lolos di parlemen sekarang, itu baru 0,0 sekian dari APBN kita. Iya. Jadi nggak signifikan juga. Terus maunya berapa kira-kira mungkin? Ya, katanya mau 3.000. 3.000, tapi itu belum layak juga. Menurut saya masih belum. Harusnya hitung-hitungannya bisa 7.000 kan? 7.000 sampai 10.000 jadi supaya gitu. partai kita itu mandiri gitu. Iya. Tapi tetap ada pertanggungjawaban karena itu dana publik. Iya. Jangan digunakan untuk diskotik ya kan? Iya. Untuk hiburan, tiba-tiba udah berjudi kan pengurus partai semua kan karena duit banyak kan? Iya, Nah, tentu harus dipertanggungjawabkan, ada transparansinya. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan soal korupsi di partai politik kita. Jadi nggak perlu cari dana lagi kader-kader ya? Iya, nggak perlu lagi dipaksa untuk ditugaskan untuk cari dana. Gitu. Iya. Kan kita ingat komentarnya Nazarudin, saya ditugaskan partai. Iya. Karena partai nggak ada punya berangkas. Iya. Akhirnya lebih memilih jalur-jalur ilegal, jalur-jalur uang-uang yang nggak jelas itu kan. Kenapa nggak disahkan aja, jangan munafik gitu loh, kasahkan aja. Supaya partai kita ini, mereka besok itu punya bergening, agak berdiri sedikit gitu loh. Bisa mandiri, Nah, gitu, mandiri. memperjuangkan kepentingan konstituennya. Ya, bisa memperjuangkan kepentingan selera rakyat. Iya. Kalau sekarang gimana? Lahirnya undang omnibus law aja nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang itu kelihatan di drive banget partai politik kita. Gitu ya Bang ya? Dan termasuk ketua umum partai hari ini kan kita tahu gimana. Ya kan? Karena biaya pemilu ini mahal. Biaya untuk menjadi ketua umum partai juga nggak mudah kan itu. Nah, tapi saya nggak mau sebut nama, kan itu kan sensitif banget. Tetapi kita lihat aja, mungkin kita bisa rasakan. Terus bagaimana nanti bangsa ini kalau seperti Bang bisa di-drive seperti itu Bang? Iya, banyak akhirnya hari ini kan masyarakat makin tercekik, ya udah beli begini, masyarakat makin susah. Tapi politisi nggak bisa ngapa-ngapain kan itu. Mestinya kalau mereka tidak di drive, harusnya kan mereka bisa melakukan hati-hatilah kan, membuat kebijakan, dipikirkanlah dampaknya. Dalam kan. anggota parlemen itu seharusnya kan tugas dia bicara kan.
Iya, tetapi mereka kan diselesaikan di ruang fraksi itu. Oke. Mereka, hati mereka sebenarnya di rakyat, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang saya banyak rasakan. Itu gimana cara memecah kebuntuannya itu? Itu tadi kasih APBN Iya, untuk partai politik kita, supaya mereka nanti mandiri. supaya mandiri ya. Memang itu penting ya Bang ya. Jadi supaya nggak ada lagi alasan Iya, untuk cari kader, untuk cari dana gitu ya. Dan termasuk oligarki tidak bisa lagi ngatur-ngatur partai. Bang Pangi, terima kasih banyak Bang. Oke, Obrolan kita Bang hari Hotman. ini semoga bermanfaat buat pendengar kita di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bang. Siap, Abang Aman.